Hai sahabat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu sahabat sehat mengenai tulangnya yang patah. Sebelum kita masuk ke bahasan, saya cerita dulu ya awalnya kenapa sampai saya buat channel ini. Jadi channel ini saya buat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat awam mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya, atau istilahnya penyuluhan gitu ya. Jadi yang dibahas itu adalah hal-hal yang bersifat umum yang bisa di-apply ke orang-orang banyak. Pada forum semacam ini nggak bisa dilakukan konsultasi kesehatan. Kenapa? Karena dokter dan pasien nggak bisa melakukan istilahnya pemeriksaan secara memadai. Kondisi kesehatan setiap orang itu beda-beda, dan bedanya itu bisa mempengaruhi diagnosanya, bisa mempengaruhi terapinya. Jadi dalam forum yang awam semacam ini, yang sangat umum semacam ini, nggak bisa dilakukan proses yang memadai. Dokter nggak bisa tahu kondisi pasti si pasien, dan si pasien nggak bisa menyampaikan secara detail. Itu satu. Dan yang kedua, kalau diperlukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, itu nggak bisa dilakukan lewat media semacam ini. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ditanya, dok, terapinya apa? Dok, apa yang sebenarnya terjadi? Itu jawabannya kemungkinan besar bisa meleset jauh, gitu ya. Paling banter dokter bisa memberikan hal-hal yang sifatnya umum. Misalnya kayak, letih, pucat, lemas, matanya nggak merah, ini, itu anemia. Tapi anemianya itu bisa ratusan macam. Dan anemia yang ratusan itu terapinya beda-beda gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa nggak bisa dilakukan konsultasi melewat media sosial. Nah, kalau sobat sehat tanya, saya akan berusaha sedapat mungkin untuk menjelaskan dari sisi umum secara general. Tapi sekali lagi ini disclaimer, jangan pakai saran dari saya atau info yang saya sampaikan sebagai saran kesehatan untuk sobat sehat secara spesifik. Nggak bisa. Jadi biar gimana itu nggak bisa menggantikan saran kesehatan dari dokter yang menanganin Anda secara langsung. Istilahnya itu kayak orang belajar berenang gitu ya. Kalau belajar berenangnya lewat video YouTube sama belajar berenang yang gurunya di pinggir kolam ngajarin gitu ya, atau nyemplung langsung di kolam ngajarin, itu beda. Memang lewat YouTube sobat sehat itu bisa tahu gambaran umumnya seperti apa. Oh, kalau berenang ini harusnya ngambang dulu, gerakan kakinya seperti ini. Itu ada gambaran sangat besar gitu ya, big idea-nya. Tapi untuk belajar secara efektif, itu tetap harus di kolam renang yang ngajarin. Jadi nih, bukan cuma bisa mengawasin langsung si, kamu gerakan kakinya salah, tangannya salah, harusnya nafasnya begini. Kamu ininya udah bagus, itunya belum bagus, latihan yang belum bagusnya. Itu nggak bisa lewat jarak jauh gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya ini baru pertama kali berenang, gimana kalau kelelep? Jadi kan harus standby itu yang ngajarin untuk bantu sewaktu-waktu kalau kelelep dilakukan tindakan pertolongan atau penyesuaian. Begitu juga untuk terapi gitu ya. Kalau jarak jauh gimana? Kalau misalnya tiba-tiba pasien menunjukkan reaksi yang tidak sewajarnya, tidak seperti pada orang umumnya, nggak bisa gitu loh. Jadi biar gimana, nggak bisa dilakukan konsultasi lewat media yang sangat umum seperti ini. Karena sangat besar kemungkinan ada informasi yang tidak tersampaikan, gitu ya. Sangat-sangat beresiko. Nah, sekarang kita masuk ke bahasannya ya. Jadi, sobat sehat ini menanyakan, ya, posisi patah tulangnya usia 1,5 bulan. Saya asumsikan ini patahnya sudah 1,5 bulan ya, 1,5 ya. Alternatif sudah disuruh latihan napak, tapi posisi kaki panjang sebelah 3 cm. Itu gimana dok? Apakah bisa kembali jalan normal? Udah gitu, lanjut nih. Dan sudah latihan nekuk dan berdiri juga sudah dilatih. Tapi belum berani mijak terlalu keras. Jalan menggunakan 2 tongkat dengan posisi kaki yang patah napak. Oke, ini. Terus menggunakan suplemen kalsium juga dan suplemen ikan gabus dari awal patah. Oke, saya bahas yang terakhir dulu. Suplemen itu fungsinya untuk membantu. Ya, saya pernah bahas di video mengenai patah tulang bahwa sebenarnya patah tulang itu secara alami akan nyambung. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Ada bagian tubuh yang bisa regenerasi, ada yang kagak. Ada yang bisa memperbaiki diri, nyambung, ada yang enggak. Contohnya ya, kalau tulang, itu besar pasti bisa nyambung. Terus kedua, dipengaruhi juga dari kondisi umum si pasien, dan juga nutrisi.
Jadi suplemen-suplemen semacam ini fungsinya adalah penunjang. It is nice to have, tapi kalau kita kebutuhan tubuhnya sudah terpenuhin dari makanan sehari-hari, itu nggak dibutuhkan juga suplemen, buat menambah aja gitu ya. Itu dari pertanyaan yang bukan pertanyaan lah, statement yang terakhir bahwa sudah pakai kalsium dan ikan gabus. Untuk suplemen biasanya nggak cuma 1 atau 2 aja. Oke lah dapat suplemen kalsium, tapi penyerapannya bagus atau enggak? Untuk penyerapan suplemen kalsium itu kan dibutuhkan status vitamin yang bagus. Biasanya sih dokter nggak akan cuma kasih 1 aja, 2 aja, tapi kasih juga suplemen untuk menunjang penyerapannya. Kalau memang asupan gizi si pasien nggak bagus, ya. Biasanya kalau misalnya makannya picky eater gitu ya, yang nggak bagus itu bukan cuma kalsium aja, semua nggak bagus gitu ya. Nah itu mengenai pemberian suplemen. Jadi saya no comment, karena saya nggak tahu kondisi pasien, cuma secara garis besar, pemberian suplemen hanya dibutuhkan kalau asupan nggak bagus atau kebutuhannya sangat meningkat jauh. Ya. Nah terus yang berikutnya, saya balik yang ke awal ya. Jadi patah tulang kering sudah 1,5 bulan. Biasanya dalam kondisi yang bagus, orang dewasa, saya nggak tahu ini penanya umurnya berapa, umur dewasa muda gitu ya, itu proses penyembuhan tulang itu antara 2 minggu sampai 2 bulan. Jadi bukan cuma usia ya, seperti yang saya bilang tadi. Dalam waktu 1,5 bulan, itu bisa sudah nyambung, bisa enggak. Bisa nyambungnya bagus, bisa enggak. Tergantung dari posisi tulangnya, terus apakah selama masa penyembuhan itu terjadi imobilisasi yang baik sehingga tulangnya bisa nyambung, terus nutrisinya. Jadi ini informasi yang penting-penting nggak penting gitu, karena nggak jelas juga ya. Yang bisa tahu apakah ini penyembuhannya udah bagus atau enggak adalah dokter yang bisa memeriksa kondisi pasien, bisa melihat apakah terjadi krepitasi. Krepitasi itu misalnya kalau diperiksa itu ada krek 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 krek, nah gitu lah. Terus bisa melihat ronsennya, bisa melihat macam-macam lah. Dan ini ya pemeriksaan langsung gitu ya, nggak bisa cuma berdasarkan dok ini kejadiannya 1,5 bulan yang lalu, that's it, nggak bisa. Nah tapi yang saya lihat di berikutnya ini, alternatif sudah disuruh latihan napak. Alternatif ini maksudnya pengobatan alternatif atau gimana gini? Question mark ya. Tapi posisi kaki panjang sebelah 3 cm dok. Ini apakah bisa berjalan normal? Nah, apa yang dimaksud sama penanya ini dengan berjalan normal? Kan ekspektasinya beda-beda. Kalau saya mikirnya yang dimaksud berjalan normal adalah berjalan seperti orang yang tidak mengalami patah tulang ini. Seperti pada saat sebelum terjadi kondisi patah tulang. Kalau menurut saya seperti itu, maka dengan posisi kaki yang beda 3 cm, ini kan begini nih, satu lebih pendek, satu lebih panjang. Bisa nggak jalan normal? Kalau normalnya kan dia sama panjangnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia posisinya nggak normal, pasti ada adjustment, perubahan posisi. Yang satu lebih pendek daripada yang lainnya, jadi waktu jalan itu agak miring dia. Agak miring ini jangan cuma mikir mengsol doang, tapi itu ada terjadi perubahan pusat gravitasi tubuh. Dan ini akan mempengaruhi struktur-struktur lain dalam tubuh. Mungkin dalam waktu 1, 2, 3 bulan nggak akan terlalu terasa. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, ada bagian tubuh kita yang mendapatkan beban yang nggak seimbang. Dan ini tubuh kita akan mulai melakukan kompensasi. Jadi nanti ligamennya, ototnya, mungkin juga persendian di tulang belakang, itu akan mengkompensasi dari ketidakseimbangan ini, gitu ya. Jadi, menurut saya, kalau dalam kondisi tulang kering yang panjangnya nggak sama, itu nggak akan bisa berjalan normal. Sooner or later pasti akan terjadi kelainan. Mungkin sekarang bisa jalan tanpa tongkat, gitu ya, dalam waktu beberapa bulan bisa jalan, tapi kedepannya akan timbul hal-hal yang efek dari kompensasi itu. Mungkin 10-20 tahun lagi baru terasa. Tapi menurut saya pribadi, perkiraan saya nggak akan bisa normal seperti orang yang tidak mengalami patah tulang kering. Tapi kalau menurut yang dimaksudkan dengan berjalan normal oleh penanya ini adalah bisa berjalan tanpa tongkat, mungkin bisa. Jadi misalnya nih setelah tulang keringnya patah, terus nyambung sendiri, cuma nyambungnya dia nyengsol gitu ya, jadi panjangnya nggak sama, tapi nyambung, dan sambungannya itu kuat. Mungkin udah setelah terbentuk sambungan yang bagus, kuat, itu memang nggak estetik ya, nggak cantik karena panjangnya nggak sama. Tapi bisa dia pakai jalan tanpa tongkat nantinya. Mungkin bisa, tapi mungkin juga nggak, karena kita nggak tahu ini nyambungnya bagus apa nggak. Kalau dia selama proses penyembuhan itu tulangnya sempat
terganggu, terusik-usik, ganggu-gugat, meskipun sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia akan gagal nyambung. Nah, kalau gagal nyambung, itu tentunya nggak akan bisa menanggung beban. Kalau nggak bisa menanggung beban, ya nggak bisa jalan tanpa tongkat, ya. Dan itu nggak normal. Jadi, jawaban saya, kalau yang dimaksudkan dengan jalan normal seperti orang yang tidak mengalami patah tulang, itu nggak. Karena udah jelas posisinya nggak sama gitu loh. Ini harus direposisi untuk menyamakan antara yang bagian patah dengan yang tidak patah, gitu ya, supaya kanan kiri sama. Dan ini sangat-sangat susah terjadi tanpa intervensi. Artinya perlu dilakukan prosedur tertentu untuk menyamakan supaya nggak jadi lebih pendek 3 cm. Ya, jadi itu jawabannya. Kalau menurut saya kemungkinan besar nggak bisa normal. Tapi kalau untuk sekedar jalan meskipun agak nyengsol atau gimana, dapat tongkat, itu bisa juga enggak, tergantung dari kondisinya. Dan ini sekali lagi sebaiknya diperiksakan ke dokter karena perlu pemeriksaan lebih mendalam, ya. Nah, saya nggak ngerti yang dimasukkan dengan alternatif itu, apakah berobat ke alternatif ke dukun patah tulang atau ke tukang urut, atau saya nggak tahu lah, karena keilmuan saya nggak di situ, saya nggak bisa bicara atas nama alternatif karena memang saya nggak belajar di situ, nanti takut salah ngomong. Saya belajar dari sisi medis aja ya. Nah, terus sudah latihan nekuk dan berdiri juga sudah dilatih, tapi belum berani minjek terlalu keras. Jalan menggunakan 2 tongkat dengan posisi kaki yang patah nampak. Oke, begini, kalau secara kedokteran biasanya itu memang perlu dilakukan yang namanya fisioterapi. Fisioterapi ini adalah terapi yang rehabilitasi medis. Jadi yang bertujuan supaya mengembalikan fungsi-fungsi tubuh semendekati mungkin fungsi normal. Oke. Misalnya pada patah tulang, itu kan tulangnya setelah direposisi lalu diistirahatkan. Nah, selama masa reposisi dan istirahat itu akan terjadi kehilangan fungsi, kemunduran fungsi, baik karena traumanya ataupun karena proses istirahat imobilisasinya. Jadi tubuh manusia itu harus selalu dipakai. Kalau nggak dipakai, dia akan mengalami kekurangan, kerusakan, kehilangan. Sama seperti otak gitu ya. Kalau nggak dipakai, lama-lama banyak yang hilang gitu ya. Nah, tulang juga seperti itu, otot juga seperti itu. Nah, proses rehabilitasi ini dilatih supaya bisa kembali ke kondisi yang mendekati, syukur-syukur kalau bisa kembali ke normal, tapi paling nggak mendekatin kondisi normal supaya si pasien bisa kembali aktif menjalani kehidupan sehari-hari, nggak tergantung alat, nggak tergantung orang lain gitu ya. Nah, latihan ini bukan asal-asalan. Oh, kalau patah kaki belajar mijak, belajar ini. Enggak, itu ada ilmunya dan itu ada monitoringnya, diukur. Jadi misalnya nih, kalau kaki tadinya dia nggak bisa ngangkat banyak-banyak, misalnya cuma ngangkat 30 derajat, diukur tuh. Nah, terus sudah diukur gitu, nanti disuruh latihan tertentu supaya bisa gerakannya, range of movement-nya itu, ruang geraknya mendekati normal. Dan itu dimonitor, jadi nggak pakai feeling, oh kayaknya ini makin bagus, kayaknya ini nggak makin bagus. Enggak, dilatih dulu range of movement-nya, gerakannya. Nah, setelah gerakannya udah oke, nanti mulai digabung nih, dikombinasikan dengan latihan-latihan yang menambah kekuatan. Kekuatan itu berarti bukan cuma gerakannya dia, range-nya itu normal, tapi juga kemampuan untuk menahan bebannya. Nah, ini ada tahapannya, nggak asal-asalan. Kalau baru-baru terjadi proses penyembuhan, terus langsung dikasih latihan yang beban, nanti penyembuhannya gagal, rusak lagi, orang belum kuat sambungannya kok udah dibebani. Yang tahu apakah prosesnya optimal atau enggak, itu sekali lagi adalah tenaga kesehatan profesional yang memonitor, yang menangani secara langsung. Nggak bisa tuh berobatnya sama A, nanyanya sama B. Istilahnya itu nggak fair ya. Kayak sobat sehat yang punya informasinya si A gitu ya. Tapi yang ditanyain adalah si B. Yang si B ini bagaimana mau jawab, orang dia informasinya aja nggak ada gitu loh. Jadi yang punya informasinya siapa, itulah yang ditanya. Nah, kalau sobat saya mau tanya apakah dengan posisi dengan latihan nekuk, berdiri sudah dilatih ini bisa berjalan bagus enggak? Tanya sama yang melatih. Nah, ini pun bukan ilmu yang saklek, karena dengan latihan sama kadang memberikan hasil yang berbeda, atau pelatihnya sama, kondisi kerusakannya sama, tapi pasiennya, kepatuhannya berbeda, itu pun hasilnya bisa berbeda. Jadi penilaiannya, monitoringnya itu tetap harus dilakukan secara individual, ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, memberi gambaran besar. Saya tahu ini nggak menjawab pertanyaan dari individual, karena sekali lagi ini adalah bukan sesi konsultasi, ya.
Semoga gambaran besarnya seperti apa itu kira-kira udah dapat. Saran saya, kembali tanyakan, monitor dengan tenaga kesehatan profesional yang menangani kondisi secara langsung. Kalau selama ini belum ke tenaga kesehatan profesional, saya nggak komen atas nama tenaga alternatif, karena saya nggak tahu juga, ilmunya beda. Saran saya, berobatlah ke tenaga kesehatan profesional. Gitu ya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Salam sehat selalu.